Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan di Rakyat Berpikir. Di sini kita mencoba berpikir tentang bangsa saat ini yang kurang baik-baik saja. Sebagaimana kita ketahui teman-teman semuanya, bahwasanya ada salah satu gerakan yang mengucapkan terima kasih Pak Joko Widodo. Sebagaimana di Jakarta telah tersebar baleho-baleho yang tertulis terima kasih Pak Joko Widodo, serta salah satu baleho terbesar di Solo yang menyatakan terima kasih Pak Joko Widodo, guru bangsa. Melihat dari fenomena ini yang kita ketahui, kita harus mampu mendeteksi siapa yang menggerakkan semua ini. Apakah itu berasal dari masyarakat dengan mengeluarkan biaya sendiri, ataukah ada badan atau lembaga, ataukah orang yang sengaja disuruh oleh Pak Joko Widodo untuk mencetak baleho yang banyak disebarkan dengan tulisan terima kasih Pak Joko Widodo. Tetapi di sini yang perlu kita ketahui, dana yang dipakai ini apakah dari APBN, ataukah dana pribadi, ataukah siapa yang punya inisiatif untuk mengucapkan selamat atau terima kasih Pak Joko Widodo karena telah menjadi presiden selama 10 tahun. Teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, melihat dari fenomena ini, sebagaimana kita ketahui sesuatu yang dibungkus dengan hal-hal yang kurang baik, intinya sesuatu yang dibungkus dengan kepalsuan, akan hasilnya tetap pun palsu di kemudian hari. Jadi karena selama ini buser-buser media-media selalu menginformasikan keberhasilan Pak Joko Widodo, tetapi rupanya jauh dari target yang telah divisi misikan selama 10 tahun beliau menjadi presiden. Sangat jauh dari target tersebut. Jadi melihat gejolak-gejolak dengan berbagai masalah Pak Joko Widodo selama ini, mulai dari masalah hukum, ekonomi, konstitusi, hukum, dan lain sebagainya. Ekonomi, dengan kata mengucapkan terima kasih atas kesuksesan Pak Jokowi selama 10 tahun, kita bisa menduga kuat atau bisa melihat bahwa ucapan kata terima kasih tersebut bukan datang dari rakyat yang datang dari diri sendiri, mengeluarkan uang sendiri untuk mencetak baleho, tetapi ini yang pastinya menggunakan dana dari presiden itu sendiri ataukah dari APBN yang telah disediakan. Jadi kita patut menduga kuat seperti itu karena baleho ini sangat banyak yang disebarkan, membutuhkan biaya banyak untuk mencetak baleho yang begitu banyak. Karena kita melihat Pak Jokowi ini selalu dicitrakan dengan keberhasilannya selama ini beliau menjadi presiden, tetapi semua itu jauh dari kata sukses dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, Pak Joko Widodo selalu dicitrakan dirinya untuk selalu sukses dalam membawa Indonesia yang lebih baik, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Dan ini adalah faktanya, biar teman-teman asal tahu. Nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya untuk kita mengupas apakah betul Pak Jokowi berhasil atau tidak. Sehingga jangan sampai kita termakan oleh para pembuat hoax yang menutupi kegagalan dari Pak Jokowi itu sendiri selama beliau menjabat sebagai presiden. Dan faktanya adalah di masa Jokowi ekonomi hanya tumbuh 4,2%, jauh di bawah target 7%. bahkan di bawah 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang rata-rata 6%.
Di masa Jokowi pula jumlah kelas menengah turun dari 21% menjadi 17% akibat maraknya pemutusan hubungan kerja. Surplus neraca perdagangan yang dibanggakan Zulkifli Hasan hanya menyumbang 0,66% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Proyek-proyek infrastruktur Jokowi meninggalkan gunung utang. Badan usaha milik negara bangkrut karena difungsikan mengerjakan proyek-proyek mercusuar, proyek penghiliran tambang dan mineral, mentok pada pembangunan smelter yang menguntungkan Cina sebagai penampung terbesar produk pemurnian mineral di dalam negeri. Limpahan sumber daya alam itu tak mendorong industri turunan atau inovasi yang memberikan nilai tambah besar. Semua masalah itu kini sedang dipoles untuk menunjukkan keberhasilan Jokowi. Dengan uang negara, para pejabat membuat kampanye yang menyangkal fakta-fakta kemunduran demokrasi, kemandekan ekonomi, serta cawe-cawe Jokowi dalam pemilihan umum dengan mengakali hukum dan merusak tata negara. Pengiringan opini publik semacam ini adalah kejahatan, saudara sekalian. Itu dilihat teman-teman semuanya, sangat jelas. Itu adalah faktanya, bukan omon-omon. Faktanya seperti itu. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,2%, ditargetkan 7%. Itu artinya sangat jauh dan sangat jauh dari presiden sebelumnya Pak SBY. Dengan itu, dengan segala kegagalan yang dilakukan Pak Joko Widodo, saat ini para menteri-menterinya selalu memberikan informasi, menyampaikan orasi-orasi di baik daerah dan lain sebagainya. Selalu menyampaikan keberhasilan Pak Joko Widodo, presiden yang sangat terbaik dengan keberhasilan dilakukan, tetapi faktanya jauh daripada itu. Ini semua mereka hanya menutupi, membangun isu-isu sehingga di akhir masa jabatan Pak Jokowi yang tadinya gagal terlihat berhasil, tetapi aslinya tidak berhasil. Saudara-saudara sekalian, cuman ini yang kita sampaikan informasi biar kalian juga tahu, kita sama-sama tahu, karena kita hanya menyampaikan keresahan kita sebagai warga Indonesia yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan lain sebagainya. Dengan itu, pada kesempatan ini kita harus selalu bersemangat menilai di depan layar dan juga permainan politik di belakang layar. Kita harus mampu mendeteksi segala langkah-langkah atau kebijakan atau politik yang dilakukan oleh pemerintahan, sehingga kita tidak tertipu oleh segala kejahatan dilakukan oleh para pejabat kita. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.